Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampaikan perlu adanya adaptasi dari pandemi menuju endemi, bukan melawan virusnya namun dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar menjadi biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Berikut penuturan selengkapnya. Berkaitan dengan pandemi menjadi endemi, begini. Pandemi itu adalah sebuah keadaan yang berdampak masif, ya, wabah, tapi sifatnya global. Itu pandemi. Seperti COVID-19 ini, itu pandemi. Nah, endemi itu bedanya apa? Endemi adalah sebuah penyakit yang menetap, ya, menjadi sebuah karakteristik khas, ya, karakteristik khas di sebuah daerah. Contoh, DBD, ya, demam dengue, demam berdarah dengue itu menjadi endemi di Indonesia dan negara-negara tropis lainnya. Ya, dia menetap. Ya. Dulu awalnya wabah besar juga itu. Ya, tapi kemudian sekarang akhirnya menetap di daerah tropis yang ada banyak hujan, panas gitu ya. Karena kan jentik nyamuknya dari sumber yang genangan air ya, kemudian menjadi nyamuk begitu. Nah, COVID-19 bisa tuh seperti DBD ya, ketika pandemi ini berkelanjutan terus-menerus. Ya. Jadi ada siklus naik turun, fluktuasi begitu ya. Kadang lonjak, kadang turun reda, terus begitu ya. Nah, kalau ini berkelanjutan terus-menerus ya, berarti ada long pandemi ya. Maka kemudian setelah itu, setelah selesai yang kemudian long pandemi ya, kalau sudah kemudian lonjakan yang tidak sangat ekstrim, setinggi begitu seperti Delta kemarin ya, kemudian turun lagi, ya ada lonjakan-lonjakan hanya kecil-kecil saja begitu, maka kemudian kita akan semakin mendekati kepada endemi. Nah, tanda-tandanya apakah ada ke arah situ? Ada ya, yaitu yang pertama, virus ini sangat mudah bermutasi. Virus yang mudah bermutasi itu salah satu kelebihan buat si virusnya adalah virusnya emang sulit untuk dieradikasi gitu, dihilangkan. Kenapa? Karena mutasi itu sebagai bentuk mechanism of defense mereka ya, pertahanan diri mereka. Salah satunya dari vaksin ya, dari paparan lain yang kiranya bisa membunuh mereka gitu. Mereka bermutasi. Sehingga dengan mutasi itu membuat mereka bisa jadi semakin kuat, bertahan lebih lama dan seterusnya. Ya, itu satu faktor. Faktor kedua, vaksinasi. Vaksinasi itu sekarang kan semuanya menggunakan emergency use authorization. Ya. Jadi bukan sebuah vaksin yang memang definitif sudah dibuat, ya established seperti halnya vaksin difteri, ya, pertussis, tidak seperti itu ya, tidak seperti vaksin 5 dasar lengkap yang sudah established, tapi ini vaksin yang memang baru saja ditemukan. Nah, sehingga memang mempengaruhi efikasi. Ya. Sebagaimana kita tahu kan, Indonesia pertama disuntik oleh vaksin dengan vaksin Sinovac. Sinovac itu efikasinya hanya 63%. Nah, tentu faktor itu mempengaruhi ya. Belum lagi nanti kalau dia bermutasi sehingga ya kemudian menjadi virus yang tidak mempan dengan vaksin tertentu. Nah, ini kan semakin membuat long pandemi yang kemudian nanti akan berakhir dengan endemi gitu ya. Sehingga faktor-faktor tersebut mempengaruhi berpotensi terjadinya pandemi berubah menjadi endemi gitu. Nah, namun demikian kita sebagai sebuah manusia, sebagai sebuah bangsa ya, apapun yang terjadi, kita harus bersiap nih supaya nggak punah, supaya survive ya. Mau itu pandemi saja kah, mau itu kemudian jadi long pandemi, mau itu kemudian menjadi endemi ya, apapun itu kita harus kemudian bisa beradaptasi. Adaptasinya bukan kemudian menantang si virus ya, kemudian supaya kebal saya tantang aja corona, saya nggak pakai masker kemana-mana. Tidak begitu ya, karena secara teori ilmu yang disarankan adalah kita beradaptasi dengan menerapkan disiplin ketat dengan prokes gitu. Jadi yang tadinya nggak terbiasa pakai masker ya, karena kalau pakai masker itu rasanya ngap gitu ya, maka kita terbiasa pakai masker, dibiasakan diri. Yang tadinya biasa kita pengennya kalau kemana-mana tuh jagong gitu ya, ngobrol nongkrong gitu ya dengan teman berlama-lama gitu ya, apalagi nggak pakai masker gitu. Sekarang ya harus jaga jarak, nggak usah lama-lama, yang penting-penting saja gitu ya, pakai masker tetap gitu. Jadi hal seperti itu yang kemudian biasa sampai rumah ya, cuek-cuek aja, baju nggak ganti, habis kontak dengan area luar gitu. Sekarang kemudian jadi berubah, datang ke rumah mandi, segera
bersih-bersih supaya orang dalam rumah selamat ya. Barangkali kita di badan kita membawa virus, membawa mikroorganisme lain yang kemudian berbahaya buat anggota keluarga kita. Dan hal-hal lain yang perlu kita lakukan. Dengan begitu kita akan menjadi kemudian manusia yang bisa beradaptasi ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kita kemudian mau disiplin ketat. Memang kuncinya di masing-masing diri. Mengapa pandemi sulit diatasi? Karena kita bukan melawan virusnya. Kan virus kita nggak perang ini. Kita nggak bisa nembak mereka. Dia bukan seperti penjajah Belanda dulu kan, dan Jepang. Jadi virus nggak kasat mata, nggak kelihatan gitu loh. Jadi kita itu sebetulnya pandemi ini sedang memerangi diri kita sendiri. Memerangi hawa nafsu kita sendiri. Karena saya yakin bisa bahkan dijamin ya, karena menurut teori para ahli juga demikian, kalau semua orang kita kompak, ya, seragam, ya, kemudian semua sepakat untuk mengetatkan prokes, pakai masker semua, disiplin semua, ya, saya yakin itu SARS-CoV-2 ini, COVID-19 ini akan hilang dalam hitungan pekan ya. Ya hanya 1 bulan, 2 bulan kemudian akan musnah itu. Karena dia nggak akan bisa berpindah, dia akan mati saja. Misalkan seseorang ya, misalkan saya OTG begitu, ketika saya pakai masker terus nggak nulari orang lain gitu, maka ya sudah, dia akan mati dalam tubuh saya karena dia virus. Virus itu mikroorganisme yang self-limited disease, yang akan mati dengan sendiri. Jadi ini kuncinya itu ya, kita sedang berperang tidak dengan virusnya, tapi kita berperang dengan hawa nafsu diri kita sendiri. Hawa nafsu dari apa? Dari malas pakai masker, malas istiqomah menerapkan prokes, malas untuk kemudian menjaga higienitas diri dan lingkungan, melawan hawa nafsu pengen keluar rumah, nongkrong bersama teman-teman dan sebagainya.